Jadi mengapa gambar hilang? Karena mereka atau dia tidak mampu berdiri sendiri. Udah gede masih minta didirikan oleh bapaknya. Tapi ada wakil rakyat yang kerjanya mau mengawasi pikiran rakyat. Nah, itu dungu namanya. Dan jadi tugas dari wakil rakyat adalah mengawasi kekuasaan. Namanya anjing penggonggong. Tapi ada orang yang marah kalau saya bilang Anda wakil rakyat, artinya Anda anjing penggonggong. Bukan, kami bukan anjing, kami manusia. Iya tahu. Tapi dalam teori politik, watchdog itu dia tugasnya menggonggongi pemerintah, bukan menggonggongi rakyat. Nah, kalau ada anjing penggonggong yang gonggongi rakyat, getok aja palanya. Nah, kita mau periksa soal ini. Apakah turunnya IQ nasional itu yang menyebabkan negeri ini terpapar kemiskinan? Apakah kebijakan pendidikan kita seperti yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat. Nama aslinya kan Suwardi Suryaningrat. Tapi dia nggak mau nama itu dipakai karena itu ada keningratan. Dia ganti namanya Ki Hajar Dewantara. Dari segi itu kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara menghendaki supaya ada kesetaraan berpikir. Tidak boleh ada kelas yang lebih tinggi tetapi memanfaatkan kedudukan kelasnya itu untuk mengatakan karena saya kelas elit maka saya bisa berpikir. Bahkan Mike nggak boleh bersaing. Oke teman-teman, terima kasih. Diundang di sini oleh sebuah institut yang menghadirkan dari awal ide mendidik, yaitu para guru, PGRI. Dan tadi ada mitos di Kediri, dan mitos itu udah terjadi sebetulnya karena figur yang biasanya ditempel di dinding kiri kanan itu udah nggak ada. Bahkan yang sebelah kiri saya gantiin tuh. Mesti ada gambar sebelah kiri tuh. Saya ada di Kediri. Apa itu Kediri? Kediri artinya kemampuan berdiri sendiri. Jadi mengapa gambar hilang? Karena mereka atau dia tidak mampu berdiri sendiri. Udah gede masih minta didirikan oleh bapaknya. Prof, Pak Warek udah gelisah, Prof Warek. Ibu dari PAN, terima kasih Bu udah datang di sini, dan wakil rakyat hendak mengetahui pikiran rakyat, karena itu beliau tiba di sini. Tapi ada wakil rakyat yang kerjanya mau mengawasi pikiran rakyat. Nah, itu dungu namanya. Kita memilih wakil supaya kita tidak dibebani oleh pekerjaan teknis bolak-balik mengawasi presiden. Jadi tugas dari wakil rakyat adalah mengawasi kekuasaan. Namanya anjing penggonggong. Tapi ada orang yang marah kalau saya bilang Anda wakil rakyat, artinya Anda anjing penggonggong. Bukan, kami bukan anjing, kami manusia. Iya tahu. Tapi dalam teori politik, watchdog itu dia tugasnya menggonggongi pemerintah, bukan menggonggongi rakyat. Nah, kalau ada anjing penggonggong yang gonggongi rakyat, getok aja palanya. Jadi ibu, seorang perempuan, dan pendidikan itu dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu ada fakultas kewarganegaraan pertama, fakultas hukum pertama, fakultas ekonomi pertama. Karena di rahim perempuan lah dimulai pemahaman tentang keadilan. Setiap perempuan yang hamil
dia ada dalam status membagi nutrisi dengan calon bayi. Jadi dari awal perempuan udah tahu cara membagi keadilan. Dia membagi kecemasan dengan bayinya, dia membagi nutrisi dengan calon bayinya, dia membagi vitamin dengan calon bayinya. Jadi kalau hak rahim itu terhalang oleh kebijakan ekonomi, maka kita mesti marah pada pemerintah. Karena artinya dari rahim perempuan sekolah pertama itu ditentukan sukses tidaknya seseorang dalam kehidupan selanjutnya. Itu yang kita sebut dalam statistik, berapa persen stunting yang bisa membatalkan pertumbuhan ekonomi 8%. Berapa persen stunting yang bisa membuyarkan harapan akan ada bonus demografi. Jadi rahim perempuan, disitulah dimulai masa depan negeri. Pendidikan artinya menghadirkan kemampuan untuk menganalisis persoalan. Cuman itu filosofi pendidikan. Jadi kalau Anda mampu menganalisis persoalan, Anda bisa berpikir, saya tidak memerlukan pendidikan. Anda tidak memerlukan kurikulum yang sekedar memboroskan APBN, tapi dengan hasil IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Bagaimana bersaing misalnya dengan anak-anak Filipina, anak Singapura, anak Vietnam, anak Thailand yang IQ-nya 100, 105, ada yang 115. Nah, kita mau periksa soal ini. Apakah turunnya IQ nasional itu yang menyebabkan negeri ini terpapar kemiskinan? Apakah kebijakan pendidikan kita seperti yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat. Nama aslinya kan Suwardi Suryaningrat, tapi dia nggak mau nama itu dipakai karena itu ada keningratan. Dia ganti namanya Ki Hajar Dewantara. Dari segi itu kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantara menghendaki supaya ada kesetaraan berpikir. Tidak boleh ada kelas yang lebih tinggi tetapi memanfaatkan kedudukan kelasnya itu untuk mengatakan karena saya kelas elit maka saya bisa berpikir. Dari situ kita belajar. Ingarso, apa namanya? Sungtulodo, Ingmadia, Bangun Karso, Tuturi Handayani. Itu versi resmi dari filosofi pendidikan kita. Selama Presiden Jokowi itu nggak berlaku. Karena yang berlaku adalah Ingarso sung korupsi, Ingmadia bangun dinasti, Tuturi cawe-cawe. Itu yang terjadi begitu. Kesulitan-kesulitan itu yang ingin kita pastikan, kita bongkar dari sekarang. Tadi saya mulai dengan Kediri artinya kemampuan berdiri sendiri, termasuk di dalam membuat kurikulum sebetulnya. Kalau Anda pergi sekarang di beberapa negara bagian di Amerika, Anda bilang saya dari Kediri mau belajar di satu universitas San Francisco, rektornya akan bilang begini, silakan mas, dia panggil mas, kamarmu ada di lantai 3, ruang kerja saya ada di lantai dasar, kata si profesor. Besok pagi kamu datang ke ruangan saya, bawa kurikulum yang hendak kamu pelajari. Mahasiswa sekarang disuruh menulis kurikulumnya sendiri karena percaya bahwa Kediri itu kemandirian, kemampuan berdiri sendiri didasarkan pada keinginan untuk mengisi kepala. Di kita pendidikan itu diisi kepalanya oleh negara. Ngaco. Ada standar kurikulum. Coba Anda bayangkan, mahasiswa masih diajarin bahasa Indonesia. Loh, Anda masih orang Indonesia, ngapain masih belajar bahasa Indonesia coba? Buat apa pelajaran bahasa Indonesia? Artinya SD, SMP, SMA gagal mengajarkan cara berpikir melalui bahasa. Grammarnya compang-camping, akibatnya cara berpikir compang-camping. Bahasa itu adalah penanda pertama
keteraturan berpikir. Namanya grammar. Anda masuk universitas masih harus ambil mata kuliah bahasa Inggris. Padahal untuk bergaul dalam sistem internasional jadi mahasiswa harusnya udah bisa. Harusnya sampai SMA murid itu udah bisa berbahasa Inggris. Minimal grammar standar. Jadi artinya dari awal SD, SMP, SMA itu pendidikan bahasa asing itu gagal untuk dipastikan. Sampai mahasiswa Anda masih ada pelajaran agama, benar nggak? Yes. Artinya sampai SMA Anda tidak beragama. Ngapain mesti ajarin agama pada mahasiswa? Buat apa coba? Buat masuk surga, pergi belajar ke pesantren. Jadi banyak hal yang di dalam kurikulum kita itu pemborosan karena tidak ada ide tentang kemajuan, tidak ada ide tentang apa yang disebut sebagai konsepsi masa depan. Itu yang menyebabkan Indonesia ratingnya itu turun terus di Asia tuh. Jadi ini soal-soal yang sangat fundamental tuh. Inti dari kurikulum adalah kemampuan menggeleng. Belajar artinya kemampuan menggeleng, bukan mengangguk. Itu yang disebut sebagai didaktika, dialektika. Didaktika artinya menguji. Menguji artinya menggeleng. Dialektika artinya berkonfrontasi, berkonfrontasi menggeleng. Kenapa itu tidak terjadi dalam kelas? Kalau dosennya lagi ngomong di situ, mahasiswanya nyatat. Seolah-olah yang diucapkan dosen itu adalah benar. Padahal mungkin dosen itu ngajarin sesuatu yang dia nggak baca. Kalau dia ngajar fisika misalnya, ilmu fisika itu berubah setiap 8 jam. Kalau dia telat membaca 2 hari, pengetahuan dia itu udah obsolete. Apa obsolete? Udah kadaluarsa. Sementara mahasiswa yang terlambat masuk kelas diusir sama dosennya karena tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hubungannya Assalamualaikum dengan E equals MC square dari Einstein? Itu namanya basa-basi. Si mahasiswa misalnya, kamu telat, gak boleh masuk. Feodalisme masih bekerja di ruang-ruang kampus tuh. Musuh utama pendidikan adalah feodalisme. Kalau si mahasiswa bilang, Pak, saya dengar dari luar Bapak menerangkan sesuatu dan itu salah, Pak. Padahal mahasiswa itu memang tahu. Kenapa dia telat? Karena tadi malam habis sahur dia masih nongkrong di kafe dekat sini untuk cari apa namanya sinyal gratisan karena dia mau mengakses jurnal terakhir di bidang fisika yang diterbitkan oleh Cambridge University misalnya. Dia baca itu. Kan kita bisa akses internet itu berlimpah pengetahuannya. Si mahasiswa ini mengakses informasi terakhir tentang teori kuantum. Lalu dia temukan di situ bahwa oke, ada variabel baru di dalam ilmu fisika. Dia tungguin di jendela situ, dia dengerin dosennya itu menerangkan sesuatu yang sudah tidak dianggap karena itu teori 2 minggu lalu tuh. Dia tetap diusir. Padahal pengetahuan mahasiswa itu lebih bagus dari disebutkan dosen. Yang saya mau terangkan adalah kita sekarang bisa belajar real time tentang apa aja tuh. Nah konsekuensinya kecepatan berpikir itu seringkali digoda untuk dipertandingkan dengan keyakinan kebudayaan, keyakinan religius. Nah problem kita atau problem dunia hari ini adalah bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan itu secara logika didampingi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa logikamu itu tidak boleh membatalkan etikamu. Itu yang jadi problem dunia sekarang. Setiap hari kita bisa tahu apa aja hanya dengan 2 kali klik artificial intelligence. Gampang, apa aja Anda bisa tahu. Tapi dengan cara yang sama, kita perlahan-lahan mengumpankan diri pada teknologiisme. Logics evolve, logics growth, ethics decline. Itu konsekuensinya.
Sebagian dari kita hari ini mengandalkan pengetahuan kita berbasis pada smartphone Anda itu. Artinya hidup kita sebetulnya sebagian besar sudah bersifat teknologis. Tubuh etik kita itu perlahan-lahan menyusut, diganti oleh tubuh teknis, tubuh teknologi itu. Bahkan kompilasi antara tubuh biologismu dengan tubuh teknologimu bisa menimbulkan problem-problem psikologis. Kalau Anda ketinggalan handphone dalam 2 jam, Anda pasti gelisah. Timbul gejala mual, GERD-nya naik, itu asam lambungnya naik. Anda mengalami psikosomatik. Jadi Anda tidak mungkin lagi terpisah dari handphone Anda. Dia menjadi bagian eksistensial dari hidupmu dengan alasan apapun. Ya mungkin ada paper di handphone itu yang mesti Anda presentasi tertinggal, atau Anda cemas bahwa tempat kosmu itu begitu pacarmu datang dia lihat kok ada foto orang lain di handphonemu yang tertinggal, cekcok. Jadi relasi antara teknologi dan biologi bisa menimbulkan problem psikososial, juga problem politik. Lupa dihapus di handphone, tersadap oleh Pegasus, viral sebagai transaksi korupsi. Kan begitu banyak sekarang korupsi itu diendus melalui handphone. Jadi Anda tergantung pada si handphone. Hidup biologismu, hidup psikologismu tergantung pada status teknologi yang ada selalu di kantongmu atau di tasmu. Tapi demikian sebaliknya, smartphonemu juga tergantung padamu. Setiap pagi mahasiswa biasa membuka situs-situs tertentu, nyari nama seseorang misalnya. Si handphone kalau Anda tinggal di kamar, Anda pergi 2 jam, si handphone bingung, kok algoritmanya nggak dia buka ya? Padahal biasanya pagi-pagi dia buka tuh. Politik akal sehat, ketik, muncul. Fufu Fafa, lebih lagi itu. Karena yang kita cari informasinya direkam oleh teknologi, diupload ke cloud, lalu diolah menjadi big data. Kita sekarang ingin supaya PGRI tumbuh bersaing dengan institusi-institusi sejenis di Eropa, di Amerika, bukan sekedar di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di Jakarta. Jadi teknologi memungkinkan kita bersaing secara ide lintas negara. Kan itu yang kita inginkan. Supaya keinginan itu terwujud, kita mesti pastikan bahwa PGRI punya status otonom untuk menulis kurikulumnya sendiri. Itu yang terjadi di dunia sekarang. Tadi saya terangkan tadi satu gejala baru bahwa di beberapa kampus Amerika, Anda mau belajar, Anda harus tulis kurikulummu sendiri. Anda bisa bilang pada Pak Rektornya, Pak Rektor, saya hanya mau belajar 4 hal. 1 tentang fisika, 1 tentang environmental ethics, 1 tentang feminisme, 1 tentang... Untuk keperluan semacam itu, internet dipakai buat gosip. HP kita, WA grup kita, kebanyakan isinya gosip. Jadi sekali lagi, teknologi memungkinkan kita belajar bahkan tanpa kampus. Itu yang memungkinkan kita bersaing secepat kilat untuk paling tidak berada di level 20 di Asia lah. Orang Indonesia yang belajar di Amerika itu ya, setiap tahun itu 8.000 tidak sampai 10.000 orang tuh. Cina yang belajar di Amerika itu 400.000 orang. Bagaimana kita bersaing? Kenapa kita tidak bisa bersaing? Karena kapasitas kita untuk menghidupkan berpemikiran metodologis tidak diasah sejak kita ada di Indonesia, sehingga kita gugup untuk bertengkar dengan profesornya di Amerika, sementara anak-anak negara lain itu ya dengan N aja, angkat tangan, debat dekannya, debat profesornya, debat dosennya. Critical thinking hanya bisa dimulai kalau Anda meragukan keterangan semua dosenmu. Critical thinking hanya bisa diucapkan kalau Anda meragukan
keterangan anggota DPR. Critical thinking hanya bisa dilanjutkan kalau Anda menggeleng terhadap Danantara, menggeleng terhadap makan siang gratis, menggeleng terhadap food estate, supaya timbul dialektika. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi teman-teman, kunci dari pendidikan adalah menggeleng. Masalahnya kenapa kita takut menggeleng? Culture matters. Kebudayaan melarang kita menggeleng. Jadi kebudayaan melarang kita berpikir. Itu masalahnya di situ. Ini berlaku di partai politik, berlaku di kabinet. Kita mesti perlahan-lahan, kalau nggak mau cepat-cepat, tanggalkan prinsip-prinsip feodalisme itu. Nah, kesempatan ini kita bisa diskusi panjang lebar untuk memperlihatkan bahwa mengucapkan pikiran itu bisa melalui tesis, bisa melalui disertasi, bisa melalui pameran seni, bisa melalui seni instalasi. Semua itu ada statement kita supaya menimbulkan statement terbalik itu. Sering saya katakan bahwa Anda hanya disebut berpikir kalau ada orang yang mempersoalkan pikiranmu. Pikiran yang disebut pikiran kalau ada pertengkaran pikiran. Kalau Anda berpikir dan tidak ada yang mempersoalkan, itu artinya Anda lagi berdoa. Beda berdoa dengan berpikir. Jadi mulailah teman-teman muda untuk menggeleng. Mulailah untuk mengatakan tidak. Mulailah untuk mempersoalkan. Anda bisa nulis disertasi tebel-tebel dan terlihat berat karena tebel, 1000 halaman. Tapi kalimat pertama dibantah oleh kalimat terakhir. Akibatnya apa? Resultantenya 0. Itu yang dilakukan Bahlil. Ya, Bahlil memalukan. Lebih memalukan lagi rektor UI yang memberi kesempatan Bahlil untuk revisi. Loh, dia harusnya DO. Coba yang jawab. Jadi yang DO itu rektor UI. Ya, saya mengajar 15 tahun di UI dan saya tahu itu. Dan UI bangga tuh. Universitas Indonesia akan jadi world class university. World class university. Disingkat WCUI. Di WC yang berkuasa bukan rektor tapi rektum. Cari di Google apa itu rektum. Jadi teman-teman semuanya, coba kita jadikan hari ini sebagai pemberontakan pikiran tuh, supaya kita punya dalil untuk diucapkan pada pemerintah. Kita punya dalil untuk mengatakan bahwa Indonesia yang berpikir bisa ditemukan kembali. Dari mana? Dari Kediri. Terima kasih.